Hati-hati, kripto itu scam bagi kamu yang punya puluhan juta hingga miliaran. Hai Trader Universe, sampai detik ini masih banyak banget orang yang kena tipu dengan modus kata-kata kripto. Biasanya penipu ini membungkus modusnya dengan menggunakan kata kunci kripto. Modusnya banyak ya, dari yang seperti MLM hingga bener-bener penipuan dengan berbagai skema. Di sini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, ini banyak banget pesan masuk biasanya melalui media sosial kalian atau di kolom komentar. Banyak juga yang biasanya disebar di forum kripto. Mereka menyebar kode prase atau password login beserta akun emailnya. Ada juga yang memberikan aplikasi palsu. Jadi kamu nggak perlu buka webnya lagi, langsung dikasih aplikasinya. Jadi kamu bisa akses dari sana. Yang mana ini semua adalah palsu ya, scam. Walaupun kadang websitenya menyerupai gitu ya, tapi alamat URL-nya kalau kalian perhatikan itu pasti ada yang dibedakan. Karena nggak akan bisa sama 100% dengan yang aslinya. Kemudian untuk template-nya, template aplikasi atau website ini biasanya juga sama. Yang membedakan hanya nama dari aplikasinya aja. Jadi penipuannya sama, template-nya sama, tapi namanya yang dirubah. Misalkan contoh entah itu Simonida jadi Simodia atau Simondia. Terus misalkan kripto jadi Crypto XYZ gitu, misalnya domainnya dirubah. Jadi di sini hati-hati siapapun yang ngajak. Misalnya penipunya nyamar jadi influencer. Nah, ini banyak banget loh yang bahkan mereka sampai modal untuk buat iklannya. Jadi intinya kalau kamu diajak ke aplikasi tertentu atau diberikan link website tertentu, itu jangan pernah percaya. Intinya nggak ada yang namanya uang gratisan, apalagi dalam jumlah besar. Kalau keuntungannya di luar logika, itu sudah nggak logis ya. Jadi please jangan dipercaya. Walaupun banyak banget yang hilaf sampai uangnya hilang aja masih nggak sadar ya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Sudah bener nih tradingnya di exchange walaupun global. Normalnya yang saya ajarin selalu withdraw menggunakan exchange lokal, ditransfer melalui wallet exchange global ke exchange lokal. Kena pajak itu pasti dan memang semua sudah dibuatkan regulasinya. Nah, di sini kena pajak itu sebenarnya kecil dibandingkan kalian maksain lewat P2P dan malah dibawa keluar dari aplikasi exchange-nya. Yang terjadi adalah kamu lanjutin chatnya di WhatsApp atau di Telegram. Di sana kamu sedang ditipu. Nanti ada yang nyamar jadi customer service lah, ada yang ngasih syarat misalkan volume trading lah, ada yang harus deposit apa dulu gitu. Nah, itu jangan diturutin. Kalau kamu turutin ya uang withdrawmu hilang, dimakan sama mereka, terus kamu bayar lagi uang sisa di rekening kamu buat bayar ke mereka juga. Jadi kamu 2 kali kena zong di sini. Lanjut penipuan yang ketiga yaitu tidak ada pajak manual. Biasanya kamu trading dimanapun ada orang yang pura-pura di saat kamu withdraw, kamu nyangkut atau kamu lewat P2P, tiba-tiba ada yang menghubungi kamu misalnya dari pajak, ada yang harus dibayar nih pajaknya sekian persen gitu dari total aset kamu, misalnya 30% gitu ya. Itu aja udah ngaco karena pajak kripto nggak nyampe 30% juga gitu. Kamu transaksi di kripto aja itu sudah otomatis kena pajak dan nggak nyampe 1% kok, 0, sekian persen. Kamu bisa lihat pajak kripto update-nya di sini nih. Jadi kamu bisa tahu nih yang kena pajak itu di saat menjual kripto. Jadi kalau withdraw itu nggak ada pajaknya, udah beda ya. Kalau kamu sudah nonton video ini masih ketemu dengan penipuan pajak kripto, artinya kamu kelewatan. Penipuan keempat, biasanya ada yang memberikan syarat nih di saat kamu withdraw sengaja di pending nih. Jadi kamu P2P kan, terus di pending sama mereka, tiba-tiba ada yang menghubungi kamu bahwa volume trading kamu tidak terpenuhi. Nah, di sini biasanya kamu disuruh deposit lagi untuk memenuhi volumenya gitu. Padahal volume trading itu ya harusnya kamu trading. Jadi kamu disuruh deposit untuk trading lagi. Sedangkan uang yang kamu withdraw aja udah nyangkut nih statusnya, nggak bisa ditradingin, makanya kamu disuruh deposit lagi. Nah, kalau kamu turutin di sini kamu deposit, itu sebenarnya kamu depositnya ke wallet address si penipunya. Jadi di sini juga double kill ya. Penipuan kelima, intinya kalau kamu mau withdraw atau deposit atau apapun itu,
langsung ke exchange-nya ya. Ini saya sarankan bagi kamu yang pemula. Lebih baik lewat exchange lokal daripada kamu coba-coba P2P di exchange luar dan gak punya pengalaman, akhirnya malah jadi korban penipuan. Kamu akan diberikan berbagai syarat yang dimana pasti diajak keluar aplikasi, karena setelah kamu diajak keluar aplikasi, disitulah kamu akan dikerjai oleh berbagai oknum yang mereka sudah siap, sehingga kamu seperti akan dihipnotis dan percaya iya-iya aja. Tiba-tiba rekening kamu habis, akun trading kamu nggak bisa di withdraw, dan deposit kamu juga hilang. Penipuan keenam ini terlihat lebih keren, SEC atau regulasi kripto di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu ada OJK, BPPT gitu contohnya. Nah ini SEC karena biasanya korbannya adalah exchange yang namanya aneh gitu. Bahkan namanya itu selalu ganti-ganti. Kalau orang nge-share ada aja nama barunya. Dan yang saya heran adalah kok orang-orang ini percaya dengan exchange bahkan yang nggak terkenal gitu. Di search di Google aja nggak ada. Coba kalian search dulu di Google itu exchange-nya ada apa enggak. Untuk pemula saya sarankan ya di exchange lokal aja yang ada customer support-nya, yang ada kantornya. Ibaratnya kalau kalian bingung ya tinggal hubungi customer support. Kalau lagi ada urgent ya udah datang aja ke kantornya gitu kan. Oke, kita lanjut. Penipuan ke-7. Ini parah sih, karena dari dulu ya, dari sebelum kripto ya udah ada. Dan di kripto ini lebih parah lagi, karena di iklan medsos yang muncul di IG, di FB, di TokTok gitu ya, itu mereka bahkan bayar loh di sana, bayar iklannya menggunakan foto orang lain, foto influencer diambil, terutama yang lagi viral dan terkenal, diambil seolah buka kelas, suruh daftar, apalah gratis segala macam. Terus ujung-ujungnya masuk grup, dan di sana hati-hati, pasti ujung-ujungnya kamu disuruh titip dana, ditradingin, suruh bayar apa segala macam. Nah itu konsepnya beda dengan kelas VIP, beda jauh ya. Karena di sini mereka biasanya memberikan edukasi kriptonya abal-abal dan gak jelas. Jadi hanya sekedar bikin kamu senang aja. Bisa masuk kelas mereka yang wah gitu, gratis lagi kan. Please, untuk kamu yang sedang mengalami hal ini, tolong sadar itu bukanlah tempat yang resmi. Karena kalau mau yang resmi ya kamu bisa buka langsung profil dari influencernya, biasanya ditaruh di bio-nya, bukan di iklan yang muncul. Karena jarang banget ada influencer ngiklanin yang ngapain juga ngiklanin gitu kan. Mereka hanya memberikan edukasi bagi yang orang-orang butuh aja, bukan via iklan. Jadi ya biasanya hanya via bio aja kalau untuk yang mau kerjasama atau mau belajar. Biasanya juga di sini banyak yang ketipu karena di saat diikutin gitu ya, karena namanya nyamar kan dengan nama influencer aslinya, akhirnya ngelihat follower influencernya kok rame. Nah di sini banyak yang ketipu karena apa? Biasanya mereka membuat akun cloningan. Nah akun cloningannya followernya juga banyak, subscribe-nya juga banyak. Karena apa? Mereka ini bisa beli channel. Kalau kamu tahu, ini udah lama saya bahas bertahun-tahun. Banyak orang yang channelnya dibeli hingga puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Karena apa? Karena channel tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti judul dan penipuan. Terus ada juga followernya yang isinya bot semua. Karena beli follower itu gampang banget di negara Konoha. Dan yang terakhir nih, ini yang aduh gimana ya, banyak banget nih orang yang diajakin belajar trading lah atau titip dana lah dengan menggunakan nama-nama yang menurut saya aduh ini nggak sopan banget ya. Ada yang pakai nama Pak Haji siapa, Pak Ustadz siapa, ada yang pakai nama profesor, ada yang pakai jabatan-jabatan gitu ya. Jadi intinya nama-nama itu hanya disangkutin doang gitu, orangnya belum tentu bener. Kalau kamu cari profilnya di Google, kalau emang itu orang terkenal dan bener, harusnya langsung muncul semua media sosialnya. Terus biasanya isi grupnya itu ya komplotan mereka juga semuanya. Nanti kamu malah ditekan sama komplotannya karena kamu misalnya belum transfer, akhirnya projectnya belum jalan gitu gara-gara kamu doang. Terus kamu dapat DM banyak banget dari orang-orang di grup karena dituntut untuk bayar biar misalnya projectnya berjalan gitu. Istilahnya kalau kamu nggak transfer nggak bisa cair tuh yang lain. Itu udah modus mereka. Kalau kamu ikutin ya udah kamu terjebak. Intinya nggak usah takut, langsung blokirin aja semua. Dan biasanya yang membuat kamu percaya adalah ini teknologi AI yang disalahgunakan, yaitu deepfake. Jadi mereka nyamar seperti influencer di saat ngajar di kelasnya. Itu bukan mereka, makanya kadang videonya tuh nggak HD. Videonya tuh kayak 3GP gitu ya, burem-burem gitu. Dengan alasan streaming, entah internet buruk atau apa.
Penipuan ini udah sering banget dilakukan oleh mereka dari zaman Mbak Im Wong bagi-bagi hadiah. Itu juga Mbak Im Wongnya masa sampai telepon ke orang gitu. Nah, saya pernah nanganin kasus begini nih. Itu beneran sampai ditelepon gitu. Dan ternyata ya mereka pakai teknologi AI gitu ya, deepfake gitu. Akhirnya susah ngeyakinin ibu-ibu yang udah seneng nih ditelepon Mbak Im nih. Jadi bawaannya pengen transfer dana mulu ke Indomaret gitu kan. Ya kalau udah gitu ya kita nggak bisa bertindak. Ibaratnya orang tertipu pun akhirnya kita nggak bisa cegah. Karena kita malah jadi dimusuhin mereka, diomel-omelin mereka, digalakin mereka. Oke, semoga informasi ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.